Baik, kita mulai saja. Pada prinsipnya kita masih materi yang lalu, hanya lebih banyak latihan ya. Nah, kita mulai, saya harus ingatkan kalau minggu lalu kita ada 3 purpose ya. Saya kira minggu ini karena latihan kita lebih banyak di purpose yang kedua, yaitu melatih bagaimana mengidentifikasi dan merumuskan ya katakanlah kriteria-kriteria dan standar berpikir kritis, tetapi dengan tetap menjelaskan supaya tidak terputus, yang menunjukkan di awal tentang standar-standar yang sudah kita pelajari, sekedar supaya bisa nyambung dengan contoh-contoh yang akan saya tunjukkan. Ya, nah seperti ini ya, ini kan kita sudah belajar minggu lalu bahwa ada 3 standar berpikir kritis, yaitu standar yang berkaitan dengan unsur pokoknya, lalu standar yang berkaitan dengan kualitas penalarannya, ya, atau kualitas intelektualnya, dan yang ketiga standar yang berkaitan dengan sikap, ya, yaitu kebajikan intelektual. Ketiganya itu saling terintegrasi dan yang disebut dengan standar yang berkaitan dengan unsur dasar atau unsur pokok itu ada 8, yaitu ada purpose, questions, konsep, informasi, asumsi, inferensi atau kesimpulan, implikasi dan konsekuensi, dan sudut pandang. Masing-masing unsur dasar ini atau katakan unsur pokok ini harus menerapkan standar intelektual atau kualitas intelektual, ya, yaitu berupa kejelasan, ketetapan, ya, tepat, ya, ketepatan, ya, akurasi dan presisi, relevansi, logis, aktual, kecukupan, ya, memadai, ya, kedalaman, keluasan, signifikansi, dan keadilan. Nah, dengan menerapkan kualitas standar untuk berbagai unsur dasar berpikir kritis atau unsur dasar penalaran, itu tujuannya adalah untuk membangun kebajikan intelektual atau sikap intelektual. Nah, itu mencakup kerendahan hatian intelektual, kemandirian intelektual, fair-mindedness, ya, keberanian intelektual, keuletan, welas asih, kejujuran, percaya diri, kebajikan epistemik, dan kedermawanan intelektual. Nah, kalau kita jumlahkan, maka ini ada 28 ya, sekitar 28 sampai 30 indikator penalaran atau boleh dikatakan indikator berpikir kritis ya, yang meliputi 3 standar tadi. Nah, dengan memiliki ke-30 indikator tadi, kita bisa gunakan untuk memproses realitas keseharian kita untuk menjadi pengetahuan, menjadi sumber daya untuk memiliki data, informasi, pengetahuan, dan bahkan untuk merenungkan ya, menjadi kebajikan kebijakan ya, atau kebajikan kita. Ya. Nah, itu gagasan besar. Nah, sekarang kita bisa lihat ke elemen, karena kita bagaimanapun juga bergerak dari elemen dasar atau unsur pokoknya ya. Oke, kita lihat satu persatu dan saya akan usahakan untuk memberikan contoh ya supaya lebih detail gitu ya. Purpose, apa yang dimaksud dengan purpose? Nah, jadi apa itu purpose? Purpose itu adalah objek atau tujuan atau akhir pandangan atau sesuatu yang ingin dicapai. Ya. Ini memahami dulu purpose ya, elemen purpose. Purpose juga bisa dijelaskan dengan konsep lain seperti motif, intensi, dan fungsi. Ya. Misalnya, apa motif kamu menulis itu? Ya.
Kalau kamu menulis sesuatu, apa motifnya? Apa tujuan kamu menulis itu? Apa yang mendorong kamu untuk menulis itu? Atau apa fungsi atau manfaat dari tulisan itu? Ya. Itu yang dimaksud dengan purpose. Jadi ketika menulis atau bahkan ketika mempersiapkan presentasi, ya purpose itu yang harus dipersiapkan dulu. Karena kualitas persiapannya sangat tergantung pada purpose. Ya. Kalau kamu hanya mengajak orang bercerita biasa-biasa saja tanpa tujuan, ya itu tidak perlu persiapan yang serius. Tetapi kalau kamu ingin negosiasi, ya bisnis misalnya ada seseorang, itu purpose-nya dengan mengetahui purpose-nya, maka persiapanmu akan lebih kencang gitu ya, lebih detail ya untuk katakanlah membuat presentasimu berhasil. Ya itu kira-kira begitu purpose. Nah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan elemen purpose adalah pertama misalnya, apakah tujuan penulis atau tulisan ini? Apakah tujuan saya menulis ini? Jadi pertanyaan yang pertama, apakah tujuan penulis itu kalau kita lakukan critical reading, kita sedang membaca tulisan orang. Yang harus ditanyakan, harus apa maksudnya jadi pegangan kita ketika membaca adalah apa tujuan tulisan ini. Nah, kalian kalau sudah memahami tujuan tulisan, itu sudah sangat mudah untuk memahami tulisan itu. Karena dengan memahami tujuan, maka tidak perlu membaca secara detail sebenarnya tulisan itu. Cukup mengejar saja faktor-faktor lain yang membuktikan tujuannya tercapai atau tidak itu kan. Jadi pertama itu harus mengetahui tujuan penulis. Tetapi kalau kalianlah yang menulis, kitalah yang menulis, maka yang ditentukan pertama juga tujuan kita. Apa purpose kita membuat tulisan ini. Nah itulah purpose. Pertanyaan yang berikut berkait dengan purpose adalah apakah tujuan dari kebijakan, misalnya apakah tujuan dari kebijakan pimpinan UKSW untuk mendirikan pusat studi pemikiran kritis, apakah tujuan dari pimpinan UKSW untuk menjadikan mata kuliah berpikir kritis sebagai salah satu mata kuliah dasar umum. Nah, itu juga purpose. Jadi kalau kita membangun kritik, kita mulai dari mengetahui purpose dulu. Ya. Apakah tujuan dari tugas ini, misalnya tugas refleksi seharian misalnya, ya. Itu juga mempertanyakan. Ya. Yang berikut, apakah tujuan dari strategi atau eksperimen ini? Jadi ini mau menunjukkan bahwa apapun yang sedang kita amati, kita selidiki, dengan menggunakan tools berpikir kritis, pertanyaan awal itu adalah apakah tujuannya. Ya. Ketika mengamati sebuah patung, sebuah gambar abstrak, sebuah drama, sebuah apapun itu, ya, lagu, yang perlu kalian renungkan itu apa purpose-nya. Ya. Karena sudah tahu purpose-nya, itu sudah akan membuat kita mudah untuk memahami produk itu atau memahami apa yang sedang kita hadapi. Yang berikut, dapatkah tujuan ini dimodifikasi atau dirumuskan ulang? Ya, misalnya, saya ulang-ulang mendapatkan seperti itu ya, banyak buku yang bagus ya, judulnya bagus, saya sudah membayangkan, oh pasti purpose-nya begini, karena setidak-tidaknya judul ini menggambarkan permasalahan yang saya pahami. Ya. Jadi saya punya bayangan tentang tujuannya, dan itu membuat saya tertarik untuk membeli, ya. Tapi setelah buka ternyata tidak sebagaimana yang saya harapkan. Ya. Purpose-nya melenceng dari yang saya pikirkan. Ya. Nah, jadi pertanyaan ini bisa begini, ya. Apakah purpose ini bisa dimodifikasi? Ya. Nah, ada buku yang saya karena begitu kecewanya, lalu saya buat judul yang, karena tidak boleh judul sama persis, ya, tetapi judul yang mirip, lalu isinya saya garap ulang sesuai dengan yang saya pikirkan. Ya. Nah, itu contoh-contoh dari mengkritisi purpose. Apakah tujuan dari bab tulisan? Purpose itu juga tidak hanya pada sebuah tulisan utuh, tetapi juga bisa mengkritisi atau mengetahui purpose dari sebuah bab, dari sebuah sub-bahasan, dan lain-lain. Ya. Yang berikut, apakah tujuan pokok dari garis pemikiran ini? Yaitu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan purpose. Nah, seperti sudah dijelaskan ya, purpose yang baik itu harus memenuhi standar kejelasan ya, terkait dengan
standar universal atau standar kualitas berpikir kritis, yaitu 10 standar itu, apakah tujuan itu bisa dibedakan dari tujuan-tujuan yang lain. Ya, ini terutama kalau kita menulis atau presentasi, ya, atau katakanlah membaca sekalipun juga, ya. Apakah pembicara punya tujuan yang lebih spesifik, yang menarik, gitu ya. Kalau tujuannya umum-umum saja, yang kita sudah tahu, kan kita tidak tertarik. Ya. Jadi kita ingin pastikan apakah tujuannya bisa dibedakan dari tujuan-tujuan yang lain. Yang berikut, novelty, ya, yaitu dapat memberikan informasi atau pengetahuan baru dan berharga. Ya. Apakah tulisan ini bisa memberikan informasi baru? Apakah purpose ini mengimplisitkan sesuatu yang baru yang akan memperkaya pengetahuan saya? Demikian juga kalau kita menulis, ya, kita pastikan bahwa yang kita tulis itu adalah ada hal baru di dalamnya sehingga membuat orang tertarik membaca. Ya. Kalau tulisan Anda tidak ada hal barunya, maka orang tidak akan tertarik membaca. Demikian juga kalau Anda presentasi, pastikan presentasi Anda itu mengandung hal-hal baru, kontennya, ya, hal baru. Kalau tidak ada hal baru, orang tidak punya alasan untuk mendengarkannya. Ya. Apakah purpose itu realistis untuk dicapai? Ya? Ada juga orang yang buat purpose yang terlalu abstrak, nanti dicontoh saya akan tunjukkan, ya. Sedemikian sehingga tidak realistis untuk dicapai atau untuk dibahas, ya. Dalam diskusi-diskusi tentang sains dan iman, ya, saya sering ya mengajukan semacam statement seperti ini, ya. Oke lah, kalau orang saintis ingin membuktikan Tuhan lewat tool sains, saya pikir kemungkinan itu bisa, ya. Tapi tidak bisa dalam waktu yang singkat, ya. Paling tidak misalnya 1000 atau 1 juta tahun, ya. Itu baru bisa mendapatkan bukti seperti itu, ya. Nah, itu artinya apa? Ketika orang saintis memiliki purpose untuk membuktikan Tuhan lewat metode saintifik, saya kira purpose itu tidak masuk akal atau terlalu abstrak untuk dicapai, tidak realistis. Ya, itu maksud saya, ya. Nah, berikut tujuan harus bisa dinilai, dijustifikasi, ya. Katakanlah diuji, ya, dibuktikan. Ya. Nah, ini contoh-contoh purpose yang jelas, ya. Misalnya menjelaskan mengapa pendidikan tinggi kurang berhasil melatihkan keterampilan berpikir kritis kepada mahasiswa. Ya. Jadi bayangkan kalau saya dapat tulisan, terutama di Indonesia, kalau tulisan-tulisan di luar sudah banyak yang membahas hal-hal seperti ini, ya. Tapi terutama di Indonesia, kalau ada tulisannya, purpose-nya adalah menjelaskan mengapa pendidikan tinggi kurang berhasil melatihkan keterampilan berpikir kritis kepada mahasiswa. Saya kira itu akan menarik, saya akan membacanya, ya. Ini contoh purpose. Yang berikut, menganalisis hubungan antara faktor keaktifan berdiskusi di kelas dengan kesuksesan di dunia kerja. Ya. Nah, banyak orang yang berspekulasi bahwa orang-orang yang sukses di dunia kerja itu biasanya waktu kuliah itu dia sangat aktif berdiskusi, ya. Jadi kemampuan berbicaranya itu sudah bagus dan itulah yang membuat dia sukses. Nah, oke lah, itu masih katakanlah itu masih bersifat hipotesis. Nah, apakah kalau ada tulisan yang ingin membuat purpose seperti ini dalam arti membuat analisis untuk melihat hubungan di antara dua faktor ini, menurut saya itu juga purpose yang menarik. Contoh purpose yang lain adalah memaparkan alasan orang tidak percaya COVID-19, meski banyak korban telah meninggal akibat terpapar. Ya. Jadi tulisan ini fokus untuk mencari tahu alasan mengapa orang tidak percaya. Ya. Sudah banyak korban kok banyak yang tidak percaya. Nah, ini ingin tulisan ini ingin memaparkan itu, ya. Yang berikut, mendeskripsikan mengapa makanan kaleng sebaiknya dilarang di Indonesia. Ini purpose yang sangat menantang, ya. Nah, ini contoh-contoh purpose yang
katakan memenuhi syarat-syarat penalaran. Jadi clear, menantang, ada novelty-nya ya. Lalu clear, ada novelty-nya, dan juga bisa diuji, realistis ya. Ya, itu propose. Sekarang kita contoh ke question ya, question atau problem. Ya, semua penalaran berupaya ya untuk menemukan sesuatu, menjawab ya setidaknya satu pertanyaan atau memecahkan satu masalah ya. Karena harus ada sesuatu baru kita menulis, ada sebuah masalah yang ingin kita pecahkan dari tulisan itu. Kalau tidak ada apa-apanya, hanya langsung kita menulis saja, saya kira itu sulit ya. Tidak mungkin orang tidak ada apa-apanya langsung menulis ya. Tidak mungkin. Tujuan menulis itu pasti untuk menjelaskan sesuatu, untuk mengatakan sesuatu, untuk menginvestigasi sesuatu dan seterusnya ya. Jadi dia punya tujuan, tapi tujuan itu akan berkuat kalau menunjukkan ada pertanyaan atau permasalahan ya. Jadi pertanyaan atau permasalahan itu adalah artikulasi terhadap purpose ya, supaya lebih ketat, memberikan arah ya, sehingga kita dengan menjawab pertanyaan dalam pembahasan kita itu dengan sendirinya juga kita mencapai purpose ya, atau mencapai tujuannya ya. Nah, question dapat merupakan, saya selalu mengatakan lebih mudah begitu ya, reformulasi terhadap purpose ya. Jadi kalau purpose-nya pertanyaan ya, pernyataan, maka pernyataan yang di tujuan atau purpose itu diganti aja menjadi pertanyaan ya di question ya. Jadi untuk sederhananya seperti itu ya. Tetapi kalau tidak, bisa saja dari sebuah purpose kita bisa menghasilkan 2 atau 3 pertanyaan tergantung dari tingkat abstraksi dari purpose ya. Makin abstrak maka kita perlu turunkan dalam beberapa pertanyaan supaya pembahasannya menjadi lebih mudah. Yang berikut question terkait dengan masalah atau materi yang hendak didiskusikan atau diselidiki ya. Sesuatu yang ingin dijawab melalui pembahasan baik tulisan maupun percakapan. Question yang baik memenuhi syarat, 1, terumuskan dengan jelas ya, dan tepat sehingga dapat mengarahkan pikiran atau penalaran ya. Yang kedua, agar memastikan kejelasannya, question diekspresikan dalam cara misalnya diformulasikan dengan kalimat yang berbeda ya. Gunakan metafor untuk menegaskan pertanyaan. Yang berikut, pertanyaan atau permasalahan yang masih abstrak atau terlalu luas sebaiknya dibagi dalam sejumlah sub pertanyaan. Ya. Jadi satu purpose itu bisa mengandung 2-3 pertanyaan. Ya. Bisa 5, tidak masalah. Arahan untuk menilai elemen question atau pertanyaan. Pertama, apakah pertanyaan pokok yang coba saya jawab lewat tulisan, pidato, penjelasan, kuliah, ya, kuliah ini ya. Kalau kalian perhatikan, sebenarnya persoalan apa yang ingin saya jawab lewat kuliah yang sekarang saya lagi berikan ini? Apa pertanyaan yang hendak dijawab oleh penulis atau pembicara? Yang berikut, apakah pertanyaannya jelas atau tidak? Apakah kompleks atau tidak? Ya. Apakah pertanyaan untuk menggugah ya, rasa ingin tahu, menjelaskan sebuah problem atau hendak memberi jalan keluar? Yang berikut, saya belum yakin pertanyaan apa yang diajukan penulis, apakah yang bisa menjelaskannya. Jadi ini diskusi-diskusi atau katakanlah standar-standar untuk mempertanyakan sebuah pertanyaan agar memastikan pertanyaan itu atau tulisan atau pembicaraan itu dalam pertanyaan memiliki pertanyaan yang jelas.
pertanyaan macam apa ini? Apakah pertanyaan itu bersifat historis, ilmiah, etis, politik, ekonomi, teologis, atau apa? Ya. Itu hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan bisa kita ajukan, kita gunakan sebagai arahan untuk memastikan apa namanya bagus tidaknya sebuah pertanyaan. Nah, kalau kalian ingat tadi purpose, ya, maka ada 4 contoh pertanyaan ini dari purpose yang sebelumnya, ya. Yang tadi di purpose ada 4 contoh purpose. Nah, sekarang dari 4 contoh purpose itu saya rumuskan menjadi question, ya. Jadi yang tadi ingin mengetahui mengapa pendidikan tinggi kurang berhasil, ya. Tadi tujuannya adalah untuk mengetahui alasan pendidikan tinggi kurang berhasil melatih keterampilan kritis, ya, pada mahasiswa. Maka questionnya adalah mengapa pendidikan tinggi kurang berhasil melatihkan keterampilan berpikir kritis kepada mahasiswa. Ini artinya semua tulisan yang dibuat itu entah berapa halaman pun tujuan utamanya adalah menjawab pertanyaan ini, ya. Jadi pembahasan tulisan itu diarahkan oleh pertanyaan ini, ya. Dan menjawab pertanyaan ini berarti sudah menjawab purpose, ya, karena pertanyaan dan tujuan purpose katakanlah sama, ya. Nah, untuk purpose yang kedua tadi, pertanyaannya adalah apakah faktor keaktifan berdiskusi di kelas dapat mempengaruhi kesuksesan di dunia kerja. Yang ketiga, untuk purpose yang ketiga tadi, mengapa sebagian orang tidak percaya pada COVID-19 meski telah terbukti banyak korban meninggal akibat terpapar. Dan pertanyaan yang keempat untuk purpose keempat tadi adalah mengapa makanan kaleng sebaiknya dilarang di Indonesia. Oke, kita lanjut ke yang berikut, konsep. Konsep, ya, ini banyak yang keliru tentang konsep. Apa itu konsep? Oh, sorry, si Anthony. Anthony, silakan, kamu resen, silakan. Mau nanya bentar, Pak. Singkat ini apa? Berarti question itu adalah kayak pertanyaan selanjutnya untuk menjawab purpose ya, Pak? Persis, ya. Persis. Oke. Persis. Jadi purpose itu dia berupa statement. Pertanyaan itu membantu kita untuk lebih konkret, ya, menjawab purpose, ya. Jadi pertanyaan itu mengarahkan kita untuk membahas, gitu, ya. Jadi, tapi kalau di purpose sendiri ada pertanyaan juga nggak apa-apa berarti, Pak? Di purpose itu berupa statement, Anthony, ya, statement saja. Nanti statement. Lalu pertanyaannya kamu pisahkannya di bagian pertanyaan. Oh ya. Oke, baik, Pak. Makasih. Jadi katakanlah purpose itu pernyataan, ya, sifatnya pernyataan. Lalu di question ya pertanyaan, kan gitu, ya. Nanti masih ada contoh lagi yang nanti saya tunjukkan. Tapi pemahamanmu sudah betul, ya. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, nah sekarang misalnya coba kalian bayangkan tadi ada purpose, ada questions. Dari purpose dan question itu kita sudah bisa membayangkan konsep apa sebenarnya yang sedang dibahas di situ, begitu kan? Nah, ini kita paham, di sini kita memahami dulu apa itu konsep, ya. Konsep itu merupakan gagasan atau pemikiran, terutama gagasan umum tentang sesuatu, ya. Konsep juga bisa merupakan ide pokok, penamaan terhadap gejala atau realitas yang sedang kita bahas, yang mau kita bahas lewat purpose itu, ya. Konsep itu apa namanya? Misalnya, ya, mengidentifikasi semua konsep kunci. Lalu kita bisa menjelaskan, ya, masing-masing secara lengkap dan jelas. Jadi maksudnya konsep kunci dengan melihat purpose dan question itu kita bisa mengidentifikasi konsep kuncinya, ya. Di dalam formulasi purpose maupun question itu sebenarnya sudah implisit maupun eksplisit terdapat konsep kunci yang hendak dibahas, ya. Pertimbangkan atau temukan konsep alternatif dan definisi dari konsep alternatif. Jadi ketika kita membaca sebuah tulisan, pertama harus identifikasi konsep kuncinya. Lalu
mencoba membayangkan juga konsep alternatif, karena nanti keliru seperti tadi saya bilang, saya lihat judul buku, lalu saya sudah bayangkan ini konsep yang menarik dan isinya saya bayangkan seperti yang saya inginkan, tapi ternyata tidak. Ya, itu berarti saya gagal mempertimbangkan konsep alternatif. Kalau saya bisa membayangkan konsep alternatifnya, ketika membukanya saya sudah bisa mengantisipasi. Ya. Yang berikut, kita harus memastikan bahwa konsep yang kita gunakan untuk pembahasan itu memiliki presisi yang tinggi. Ya. Presisi yang tinggi dengan apa? Presisi yang tinggi dengan purpose, ya, dengan question. Ya. Jadi jangan sampai ya seperti kemarin minggu lalu saya sudah kasih contoh ya, yang mau dibahas adalah perbedaan keterampilan berpikir kritis laki-laki dan perempuan. Konsep yang dibahas adalah gender. Nah, ini pasti betul bahwa gender juga membahas laki-laki perempuan, tetapi keliru karena gender tidak membahas laki-laki dalam perempuan dalam posisi perbedaan kualitas keterampilan berpikir kritis. Nah, itu soalnya berbeda di sini ya. Nanti kita masuk ke contoh. Nah, bentuk-bentuk konsep yang disebut dengan konsep itu adalah teori-teori, definisi, hukum ilmiah, prinsip-prinsip, model, paradigma. Ya, kadang-kadang metafor juga dianggap sebagai konsep ya, metafor-metafor ya. Itu juga dianggap sebagai konsep. Jadi ini sangat apa sekali kalian membantu waktu kalian menulis di konsep itu harus ada teori ya. Kalian harus ada teori, harus ada atau definisi atau hukum ilmiah atau prinsip ilmiah, paradigma filosofis, apa namanya, bisa juga metafor dari para ahli ya. Seperti itu ya. Itu disebut konsep. Ada juga bisa gagasan-gagasan besar ya. Nah, itu juga termasuk konsep ya. Nah, itu yang jadi karena banyak yang dalam membuat tulisan itu mereka di konsep itu ya mereka bingung ya, sehingga perlu kalian paham betul ya apa namanya yang dimaksud dengan konsep, elemen-elemen dari konsep itu apa saja, yaitu teori-teori, definisi, misalnya apa namanya berpikir kritis adalah, nah itu masuk konsep, atau misalnya berpikir kritis menunjukkan juga modelnya ya. Jadi apa namanya gambar yang tadi saya tunjukkan yaitu gambar yang berkaitan dengan kriteria berpikir kritis, lalu aspek standar penalarannya dan aspek kebajikan intelektualnya ya. Gambar model itu juga masuk kategori teori ya. Masuk dalam kategori teori ya. Atau dalam kategori konsep maksudnya ya. Dalam kategori konsep. Jadi misalnya kalau kalian menulis, lalu kalian bisa saja mulai dengan membuat gambar abstrak ya, sebuah gambar abstrak ya itu bisa juga dipahami sebagai konsep untuk membuat orang mudah memahami alur nalar ya, alur logis ya dari apa yang mau kita sampaikan. Itu juga bisa konsep. Tetapi tentu apa namanya harus ada, kalau kita katakan mahasiswa atau dosen yang katakanlah belum punya nama ya, model yang dibangun itu harus juga ada dukungan-dukungan dari pendapat ahli ya, supaya nanti model itu tidak dianggap karang-karang gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan untuk memeriksa konsep. Yang pertama, ide apa yang saya gunakan dalam pemikiran saya untuk menulis atau membaca, untuk presentasi ya. Apakah ide ini menyebabkan masalah bagi saya atau orang lain? Apakah ide utama yang digunakan penulis? Ya. Saya pikir ini adalah teori yang bagus, tapi apakah ada penjelasan yang lebih lengkap? Ya, ini berkaitan dengan konsep ya, teori. Ya. Apa hipotesis utama yang digunakan penulis dalam penalarannya, dalam tulisannya, atau dalam presentasi ini? Ya. Apakah istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan penggunaan yang mapan, yang lazim? Atau diberikan definisi lain. Ada karena begini, ada juga yang membahas tentang konsep tertentu, tetapi dia memberikan definisi yang lain. Tentu dalam sains saya tidak begitu apa namanya paham, tapi dalam filsafat di bidang saya itu banyak sekali ya konsep yang digunakan, tapi dengan apa namanya pemaknaan yang lain. Ya.
misalnya ya, yang sering itu ya, orang filsafat ya, tidak semua tapi maksudnya ada, kalau dia orang filsafat ya, kalau dia ngomong Tuhan itu belum tentu menunjuk kepada Tuhan yang kita pahami ya, sebagai yang transenden, yang maha kuasa, maha kasih, belum tentu yang seperti itu ya. Nah, banyak orang filsafat yang bicara Tuhan itu ya sebagai sebuah konsep abstrak yang menjadi bahasa kasarnya ya, menjadi lubang penjelasan untuk semua hal yang tidak bisa dijelaskan. Ya. Jadi segala sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal, itu lalu masuk ke dalam kantong besar yang disebut Tuhan itu ya. Karena tidak bisa dijelaskan lagi, berarti sudahlah. Itu kita sebut itu dengan konsep. Jadi begitu, ada istilah, kita perlu mempertanyakan apakah istilah yang digunakan itu sesuai dengan yang umum di kamus atau dalam bidang keilmuan itu, atau dia memberikan interpretasi yang lain. Yang berikut, apakah definisi yang saya gunakan ya persisi ya, isomorfik atau punya daya liput yang sesuai dengan data atau fakta yang ada. Ini nanti kalian dapat, konsep ini nanti kalian dapat di metodologi penelitian sebenarnya ya. Konsep isomorfik ya, itu di metodologi penelitian. Nah, dari yang tadi ya, dari kembali ke contoh yang tadi ya, contoh 4 purpose tadi ya, dan 4 question tadi, kalau di konsep itu kira-kira di konsepnya adalah untuk purpose pertama, contoh purpose pertama itu ya pendidikan tinggi dan keterampilan berpikir kritis. Saya kira konsep sekitar itu ya. Jadi ada 2 konsep yang akan dibahas di situ ya. Pendidikan tinggi itu apa, fungsi-fungsinya apa saja, terutama yang berkaitan dengan berpikir kritis, kan gitu ya. Karena secara umum kan orang tahu bahwa pendidikan tinggi itu, warga pendidikan tinggi adalah warga yang berpikir kritis, ya. Tetapi kalau kita teliti, ternyata tidak banyak perguruan tinggi yang membuat orang menjadi kritis. Nah, ini yang menjadi pertanyaan menarik. Karena itu 2 konsep ini dibahas. Kalau kalian jadi, katakanlah tadi purpose pertama dan question pertama, ya itu betul ingin dijadikan tulisan. Ya. Nah, untuk purpose yang kedua juga ada 2 konsep, yaitu keaktifan berdiskusi di kelas, itu dibahas secara tersendiri, dan kesuksesan di dunia kerja dibahas tersendiri secara konsep, kemudian baru dilihat kaitan antara keduanya. Ya. Dan yang ketiga itu ada COVID-19 dan kontra atau yang menolak COVID-19. Jadi kelompok-kelompok yang kontra itu yang akan dibahas. Kategori dari kelompok-kelompok yang kontra atau tidak mengakui COVID berbahaya itu tipikalnya kayak apa saja, dari kalangan mana saja, ya itu dibahas dalam konsep ya. Kalau di COVID-19 itu di konsep ya dikasih definisinya, mungkin sedikit tentang sejarah, yaitu membahas tentang konsep dalam rangka apa purpose yang ketiga atau question ketiga. Dan yang apa namanya, yang terakhir tentu konsepnya adalah makanan kaleng dan kesehatan barangkali, nutrisi barangkali. Itu akan dibahas. Oke, sekarang itu sudah dengan contoh. Sekarang elemen dasar yang berikut adalah data, ya, informasi. Apa itu informasi? Ini juga banyak yang salah memahaminya. Ya. Masuk dalam kategori informasi adalah pernyataan atau pendapat ahli. Ya. Lalu statistik, grafik, data. Ya. Bisa data tabel, hasil penelitian, diagram, prosentase, ya. Itu data. Contoh kasus itu juga masuk dalam kategori informasi. Ya. Fakta dan pengalaman langsung, ya, atau yang dikumpulkan dengan cara apapun, misalnya dengan membaca, mengobservasi, ya, mengamati, atau katakanlah mengalami langsung. Ya. Misalnya katakanlah tulis tentang COVID-19 yang tadi ya, itu Anda bisa menggunakan, kalau misalnya Anda pendukung COVID-19 sebagai virus berbahaya, Anda bisa menggunakan salah satu contoh, misalnya Anda sendiri pernah terpapar misalnya, ya, itu bisa jadi data, ya, informasi yang kuat.
Tapi jangan jadikan itu satu-satunya. Itu salah satu informasi yang sangat kuat untuk menjelaskan mengapa Anda yakin bahwa COVID-19 itu berbahaya. Atau bahkan bukan Anda, tapi teman Anda atau keluarga Anda ya, yang Anda tahu langsung atau Anda ikut ya, katakanlah merawat ya, itu juga akan menjadi informasi yang kuat untuk mendukung argumen Anda. Hakikatnya informasi sebagai bahan baku ya, untuk membahas masalah, menyusun dan memperkuat argumen dalam upaya mencapai elemen purpose atau menjawab pertanyaan. Prinsipnya begini, prinsipnya informasi itu adalah bahan yang Anda ramu untuk menjawab question, menjawab pertanyaan. Ya. Jadi pertanyaan itu tidak bisa dijawab kosong. Ini yang nanti saya lihat, saya mau tunjukkan tugas kalian kemarin itu ya. Banyak yang kosong saja, tidak ada argumennya, tidak ada informasi pendukungnya ya. Menyatakan setuju atau tidak setuju, tetapi tidak ada argumen, ya. Tidak ada isinya, hanya ya istilahnya itu argumen normatif saja ya. Tapi yang argumen yang muncul dari fakta, dari data, udah keberapa anjing? Itu tidak ada ya. Nah, jadi prinsipnya sekali lagi, informasi atau apa namanya evidence itu adalah apa namanya isi ya, atau bukti yang digunakan untuk menjawab questionnya, menjawab pertanyaannya. Pertanyaan tidak boleh dijawab hanya dengan apa namanya kata-kata saja, ya, formulasi kata-kata yang kosong, tidak ada buktinya. Apa masuk anjing? Halo, siapa itu? Maaf Pak, lupa dimatikan mic-nya Pak, maaf. Nah. Oke, yang berikut klaim atau katakanlah kesimpulan itu dibatasi oleh ketersediaan data atau bukti dan informasi yang kita miliki. Sebuah penalaran tidak dapat dibangun dalam kehampaan data atau informasi. Jadi prinsipnya ketika kita mau menjawab pertanyaan atau questionnya, kalau tanpa data dan tanpa informasi kita nggak bisa buat kesimpulan, kita nggak bisa menjawab, tidak bisa menjawab tanpa data dan informasi. Ya. Terutama yang tugas kemarin itu banyak yang menjawab dengan argumen-argumen teologis, ya, baik Kristen maupun Islam. Ya. Saya lihat, wah, ini anak-anak ini mahasiswa teologi semuanya atau mahasiswa mana nih? Ya. Jawabannya semua pakai argumen-argumen ayat-ayat suci. Nah, saya kira itu tidak dalam apa namanya tulisan ilmiah tidak bisa. Ya. Bahwa pakai itu oke, tetapi itu bukannya utama. Argumen utama dalam saintis adalah fakta-fakta, data-data. Ya. Jadi bukan argumen teologis. Argumen teologis itu hanya katakanlah menjadi apa namanya pelapis ya, tapi bukannya utama soalnya karena ini diskusi di level sains. Ya. Makanya pertemuan beberapa waktu lalu kan kita bedakan kan antara magisterium sains, magisterium filsafat, magisterium teologi dan seni kan gitu ya. Jadi jangan istilahnya jangan melompati pagar gitu ya. Lompati pagar itu boleh saja tapi jangan jadikan utama. Itu maksudnya ya. Nanti kita akan lihat tugas kalian yang minggu lalu itu ya. Sebagian besar menurut saya salah ya tugasnya minggu lalu. Yang berikut, pastikan informasi yang digunakan itu jelas, akurat, relevan, dan sumbernya kredibel. Saya sudah katakan ya, pastikan ketika kalian dapat informasi, cari sumber utamanya. Ya. Dapat bahasa apapun juga. Sekarang Google bisa bantu kok. Jadi jangan apa namanya, jangan takut atau jangan lelah dalam hal mencari bukti-bukti yang kuat ya untuk membangun argumen. Kalau kalian sudah terbiasa dengan mencari sumber utama, saya kira kalian kelak dimanapun juga ya, kerja dimanapun juga atau hidup dimanapun juga, itu sudah menjadi kebiasaan kalian sehingga membuat diri menjadi pribadi yang berkualitas ya, karena selalu merujuk pada sumber-sumber utama. Ya. Yang berikut, pastikan informasi yang digunakan itu memadai, cukup ya, tidak berlebihan tapi juga tidak kekurangan.
Jangan sampai informasinya tidak memadai, tetapi kita buat kesimpulannya. Artinya kesimpulannya lebih besar daripada data yang tersedia. Atau sebaliknya, datanya banyak tetapi kesimpulannya sangat miskin. Dan ini saya temukan di UKSW, saya membaca skripsi mahasiswa maupun tesis mahasiswa S2, itu umumnya begitu. Datanya kaya sekali, tetapi kesimpulannya sangat miskin, interpretasinya sangat miskin. Nah, saya ingin kelas berpikir kritis, kalian bisa melampaui senior-senior kalian. Jadi punya kemampuan dalam hal mencari data-data utama, lalu menginterpretasi data itu dengan baik untuk membuat tulisan-tulisan maupun presentasi-presentasi yang berkualitas. Yang berikut, informasi yang digunakan harus akurat dan relevan dengan pertanyaan atau dengan masalah yang hendak diselesaikan. Yang berikut, bedakan fakta dari opini. Saya kira pertemuan pertama dulu kita sudah bahas fakta dan opini. Fakta adalah sesuatu yang bisa diperiksa. Dan kalau periksa, orang tidak bisa menyangkal lagi, tidak bisa debat lagi. Kalau opini, sampai kapanpun akan debat terus, tidak akan pernah berhenti berdebat. Ingat ya, waktu itu saya kasih contoh, suhu di luar 30 derajat, dan pernyataan suhu di luar panas. Suhu di luar panas itu opini, karena panas itu setiap orang rasanya berbeda. Ketika kita mengalaminya, ada yang bilang, oh panas, ada yang bilang, oh tidak panas, ini malah sejuk misalnya. Itu berbeda. Jadi opini itu akan diperdebatkan dan tidak pernah akan ada jalan keluar. Tapi kalau fakta, itu diperiksa dan akan jalan keluar. Kalau fakta kita bilang bahwa suhu di luar 32 derajat, lalu ada yang tidak percaya, mari kita pergi ukur. Kita pergi ukur, ternyata misalnya 36 derajat. Oke, betul, pernyataan saya salah, tetapi selesai. Karena sudah terukur, sudah dijustifikasi. Sehingga tidak bisa didebatkan lagi. Ya, itu perbedaan fakta dan opini. Nah, dalam banyak hal, orang menulis itu dengan menggunakan opini dan bukan fakta. Ini yang berbahaya. Oke, Alfius, silakan Alfius. Kamu bertanya, silakan. Terima kasih Pak. Saya ingin bertanya terkait tadi saya melihat di PPT Bapak yang terkait informasi itu kan informasi terdiri dari beberapa faktor untuk memberikan informasi. Yang paling pertama itu kan mengikuti pendapat ahli. Betul. Nah, pendapat ahli di sini yang saya tanyakan ini, ahli ini yang memiliki gelar atau berpendidikan tinggi ataukah ahli ini dalam tanda kutip lain seperti kita yang belum memiliki pendidikan lengkap, tapi bisa memberikan informasi. Oh, ini pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus karena Alfius, ahli ini bisa dimengerti dalam dua hal. Ya. Ahli kalau yang berkaitan dengan konsep, maka itu harus yang betul-betul pengakuan formal ya atas keahliannya terhadap bidang yang sedang kita tulis. Ya. Jadi tentu kalau akademik ya dia harus orang akademisi ya. Terserah dia S1, S2, S3, profesor, tidak masalah, tetapi dia punya kompetensi yang diakui. Misalnya dia memang sering menulis di bidang itu, jadi walaupun dia belum profesor, tetapi karya-karyanya sudah banyak berkaitan dengan bidang itu, sehingga keahliannya sudah diakui secara umum. Ya. Namanya sudah dikenal di kalangan ilmu atau bidang yang kita tulis itu. Ya. Itu seperti itu. Nah, yang kedua, ahli dalam pengertian yang kamu bilang itu, yang tidak harus bergelar, itu di level informasi, data, bukan di konsep. Ya. Karena apa? Di level informasi, misalnya kalau kita tulis tentang, misalnya Alfius mau menulis tentang katakanlah games, ya. Ya oke, games. Berarti carilah seorang gamers yang mungkin anak TK atau anak SMA, SMP yang dia betul gamers dan sudah terkenal dia, kan gitu ya, sebagai pelaku ya. Memang gamers yang sangat diakui begitu ya. Itu bisa dia masuk dalam kategori ahli. Tapi itu di level informasi ya, level data. Ya. Atau misalnya mau tulis tentang hasil
cara menangani hama padi misalnya. Lalu kamu wawancara seorang petani yang sudah 30 tahun ya bertani, itu masuk ahli juga, tapi ahli di level informasi ya, dalam hal memberikan informasi ya. Karena bidang itu katakanlah bidang perkumpulan atau pekerjaannya dia, sehingga dia memang ahli ya. Jadi harus bedakan antara yang ahli di bidang konsep ya dan di bidang informasi. Begitu ya, Alfiusia bisa menjawab ya? Bisa. Oh, oke ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga ya. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan harus bisa membedakan fakta dan opini. Ketika menulis di level informasi itu harus fakta ya, bukan opini ya. Menghindari opini karena opini itu boleh dikatakan itu fondasi yang sangat rapuh ya. Nah, kalau kalian bangun argumen-argumen dari tulisanmu di atas opini, yaitu sama seperti membangun rumah lantai 5 tapi di pasir, di tanah berpasir. Itu bahaya ya, tidak kuat fondasinya ya. Harus di atas fakta-fakta yang kuat, data yang kuat ya. Oke, kita kembali ke yang tadi ya, 4 contoh tadi ya. Jadi misalnya kalau yang pertama pendidikan tinggi, konsepnya pendidikan tinggi dan keterampilan berpikir kritis misalnya, maka informasi yang dibutuhkan itu adalah informasi yang terkait dengan kegiatan-kegiatan akademik ya, yang berkaitan dengan pengembangan berpikir kritis, misalnya contoh kasus data statistik ya, yang sempat kami lakukan di Pusat Studi Pemikiran Kritis adalah menyebarkan ya instrumen observasi ya untuk kepada para dosen dan kepada mahasiswa juga. Dan dari situ kami mengetahui bahwa pertanyaan nomor 1 sudah saya teliti di Pusat Studi Berpikir Kritis, dan kesimpulannya di situ ya, bahwa dosen, jadi dari 85 dosen yang mengembalikan kuesioner ya, itu ada sekitar 60-an persen, 60 sekian, saya tidak tahu persis datanya, tapi di web CCTD ada, itu sekitar 60 sekian persen kalau tidak salah yang mengakui sebenarnya bahwa berpikir kritis itu menjadi hal yang utama yang harus dilatihkan kepada mahasiswa. Ya. Jadi mereka sadar itu atau mengetahui itu. Tetapi ketika pertanyaan berikutnya adalah apa yang Bapak atau Ibu lakukan di dalam kelas supaya mahasiswa yang Bapak dan Ibu ajar menjadi kritis. Nah ini yang susah. Dari situ lalu kita hanya dapat sekitar 7 atau 9% saja yang bisa meyakinkan, yang memberikan data yang meyakinkan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah betul-betul memicu mahasiswa untuk berpikir kritis. Sisanya itu nggak jelas, jadi ngajar biasa-biasa saja, tidak ada stimulasi ya yang didesain sedemikian rupa supaya merangsang mahasiswa menjadi berpikir kritis. Nah, jadi itu ya model untuk proposal pertama ya. Nah, lalu yang kedua barangkali berkaitan dengan keaktifan berdiskusi di kelas dan kesuksesan di dunia kerja. Itu informasi terkait, informasi yang dibutuhkan itu adalah yang terkait dengan keaktifan berdiskusi di kelas dan kesuksesan. Ini tentu yang ambil itu data dari alumni ya, yaitu alumni yang harus di tracing ya, untuk mengetahui dia itu dulu waktu kuliah dia aktif di kelas. Jadi semua yang aktif diskusi di kelas di masa lalu itu diambil datanya, lalu dilihat prestasinya di dunia kerja saat ini, kan gitu ya. Nah, sehingga dari situ kita bisa tahu ini supaya kalian punya bayangan ya bagaimana menerjemahkan konsep ke dalam informasi ya. Terhadap purpose yang ketiga ya, yaitu COVID dan yang kontra COVID, yang tidak percaya bahwa COVID itu berbahaya, itu tentu informasi berkaitan dengan COVID-19, lalu juga berkaitan dengan kelompok yang kontra ya. Dan makanan kaleng, ya, purpose keempat yang kita jadikan contoh tadi, itu informasi terkait dengan makanan kaleng ya, yang juga berkaitan dengan dampaknya bagi kesehatan, ya, nilai ekonomisnya. Ya, contoh kasus, data, dan lain-lain hasil penelitian
juga informasi terkait dengan kelimpahan makanan-makanan segar di Indonesia, nilai gizi dan nilai ekonomisnya. Ya. Jadi kira-kira data begitu yang kita ngambil sehingga membantu kita untuk menjawab kuesionya ya, secara lebih persisi. Ya. Oke, lalu setelah data atau informasi yang kita gunakan itu menjadi dasar untuk membuat kesimpulan. Ya. Ya, oke, kita lihat kesimpulannya. Kesimpulan itu adalah langkah berpikir ya, tindakan intelek yang dengannya seorang membangun makna baru berdasarkan data dan fakta yang ada. Makna baru itu adalah jawaban terhadap questionnya, question yang dirumuskan atau purpose yang dirumuskan itu ya. Makanya selalu diharapkan supaya dalam purpose itu ada novelty, ada kebaruan kan. Sehingga kalau dalam purpose itu sudah ada kebaruan, dengan sendirinya setelah data kita kumpulkan, lalu kita membuat kesimpulan, yang kesimpulannya adalah menjawab purpose itu, dengan sendirinya ada makna baru, ya berdasarkan fakta dan data yang tersedia. Nah ini menyarankan agar kita sampai pada keputusan atau pendapat dengan alasan berdasarkan fakta dan bukti. Jadi purpose itu, kesimpulan itu yang saya sudah sering kasih contoh itu adalah hasil masakan ya. Sementara informasi, data dan itu adalah bahan mentah untuk memasak. Ya. Saya ulangi lagi ya, jangan sampai kita buat kesimpulan ketika kita kumpulkan misalnya bahan mentahnya adalah ada sayur bayam, ada ayam kampung, ada bawang, ada apa lagi, rica, ada banyak bahan. Lalu di kesimpulan itu kita katakan bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masakan ini dibuat dari bahan-bahan sayur bayam, ayam, bawang putih, dan seterusnya. Itu salah, kesimpulannya salah. Maaf Pak, menyelah. Ini Pak, sepertinya Alfius ingin bertanya kembali Pak. Sudah dari tadi raise hand Pak begitu. Oh oke. Saya selesaikan ini, baru saya kasih waktu ke Alfius ya. Terima kasih Gabriel. Baik, Pak. Nah jadi kesimpulan itu adalah menjelaskan tentang keunikan dari masakan yang sudah jadi itu, taste-nya, teksturnya, kelezatannya, kalau perlu sampai ke unsur-unsur nutrisinya. Jadi bukan menjelaskan bahan-bahan mentahnya terbuat dari apa masakan itu, tetapi taste dari masakan itu. Nah, sama halnya dengan dalam menulis atau dalam presentasi. Bahan mentahnya adalah data, informasi, fakta, dan macam-macam itu. Kesimpulannya itu adalah sintesis atau jawaban terhadap pertanyaan. Nah, ini supaya kita menyarankan agar keputusan atau pendapat dengan alasan pendapat yang kita buat atau kesimpulan yang kita buat itu memiliki alasan-alasan yang kuat berdasarkan data fakta yang bisa dicek atau diuji. Saya kira itu. Silakan Alfius. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya lagi dari hasil yang tadi saya lihat. Saya mendapat sesuatu yang baru, tapi nggak tahu ya Pak, nanti Bapak tolong disusun aja, biar saya juga bisa mengerti, soalnya ini pemikiran saya sih. Saya menemukan ada problem dan temptation. Kira-kira kalau menurut Bapak, problem dan temptation itu berbeda atau sama? Permasalahan dan percobaan. Ya. Pencobaan. Ya, itu sebenarnya berbeda. Berbeda, Alfius. Ada sesuatu. Silakan. Saya masih rasa ada yang aneh di situ, dan dari question ke konsep, problem dan problem dan questionnya tuh Bapak kasih strap di antara question dan problem. Berarti apakah problem duluan, kemudian question, lalu kita menemukan konsep dan bisa memberikan informasi, atau kebalikan dari semua itu?
Oke, ini menarik ya. Jadi begini, biasanya dalam tulisan-tulisan ilmiah terlebih dahulu dibuat itu istilahnya latar belakang masalah, ya kan? Itu dia mencoba diminta untuk mencoba menggambarkan konteksnya dulu, konteks persoalannya, konteks masalahnya, ya. Baru setelah menggambarkan itu kita artikulasikan itu secara lebih tajam dalam satu kalimat yang berupa pertanyaan, kan gitu ya. Jadi pertanyaan itu memang dia tidak muncul ujuk-ujuk gitu ya, tetapi dia muncul dari sebuah pemahaman yang luas tentang permasalahan konteks yang lebih besar, kan gitu ya. Nah, dari permasalahan itu lalu kita rumuskan question. Nah, tetapi benar yang kamu bilang juga bahwa dari situ tentu sudah tergambarkan konsepnya apa, iya kan? Dari permasalahan dan perumusannya menjadi pertanyaan itu sudah tergambarkan konsepnya apa. Jadi kita bisa mulai dari dalam ini secara proses ya, secara proses kita ketika menulis atau presentasi kita bisa mengawali dari problem ya. Walaupun dalam sistematikanya tujuan duluan, tetapi tidak selalu tujuan duluan. Kita mulai dari pemahaman terhadap permasalahannya dulu, ya kan? Agar sudah tahu permasalahannya, lalu jadi pertanyaan, lalu secara teknis kita bisa rumuskan purpose-nya, ya. Seperti itu. Ada juga yang menulis itu dalam problem itu sudah masuk ke dalam pertanyaan sekaligus purpose, ya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang hanya menggunakan salah satu. Jadi ketika dia menguraikan permasalahannya, lalu langsung muncul question dan tanpa menyebut purpose karena kalau orang yang paham dia sudah bisa menangkap bahwa purpose itu sudah implisit di dalam questionnya atau sebaliknya. Ada yang hanya merumuskan purpose saja karena menganggap bahwa question itu sudah implisit dalam purpose ya. Jadi itu soal tidak masalah ya. Yang dalam pelatihan ini ya mata kuliah berpikir kritis ini kita diminta supaya menjelaskan semuanya itu hanya supaya kita terlatih dulu untuk mengenali, membedakan satu persatu dulu ya. Kalau sudah profesional lalu kita menulis tidak perlu secara berulang-ulang ya. Menunjukkan purpose lalu question itu kan seolah berulang-ulang ya. Jadi kalau sudah fase menulis itu biasanya tidak lagi bisa menyatukan ya dua-duanya itu ya. Itu untuk pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang pertama tadi perbedaan antara theme session dan problem ya. Tentu ini dua hal yang berbeda ya. Problem dalam pengertian menulis ilmiah itu lebih ke katakanlah kesenjangan ya antara apa yang kita harapkan dengan apa yang kita dapati ya. Jadi yang ideal dengan yang aktual ya. Yang seharusnya dengan yang terjadi sesungguhnya saat ini ya. Itu namanya problem ya. Jadi tulisan-tulisan ilmiah adalah mencoba untuk mencari apa yang belum ada itu, apa yang hilang itu, katakanlah begitu supaya menjadi ideal. Tetapi juga bisa juga problem adalah menunjukkan sesuatu yang belum disadari orang lain, belum diketahui orang lain. Ya. Nah, padahal untuk mengetahuinya itu akan memberikan manfaat yang besar misalnya. Kalau orang yang katakanlah misalnya orang-orang ilmiah atau yang menggumuli teknologi ya, mereka bisa menunjukkan bahwa ini ada kebutuhan. Misalnya ya sekarang katakanlah metaverse. Lo metaverse itu kalau nggak diangkat kan siapa juga yang membutuhkan itu? Kan nggak ada yang punya bayangan itu ya. Tapi orang-orang ini bisa menunjukkan bahwa ada sebuah ruang yang sebenarnya bukan realitas, tetapi realitas itu bisa dilihat dengan bantuan teknologi. Jadi dengan teknologi kita bisa sama-sama masuk ke dalam realitas yang tidak real ini sebenarnya. Tapi mereka bisa yakinkan bahwa itu menjadi realitas sehingga seolah-olah menjadi kebutuhan. Ya. Kenapa? Pada akhirnya kan orang katakanlah beli tanah di dunia metaverse itu kan, dan memiliki aset dan macam-macam itu. Ya. Nah, jadi itu juga bisa dijadikan sebagai sebuah problem ya yang dimunculkan karena orang lihat ada kebutuhan, ada kemanfaatannya di situ ya. Sementara theme session itu lebih ke tantangan terhadap katakanlah
misi perjalanan hidup, tugas-tugas, ya itu lebih ke situ. Jadi menurut saya kalau pencesen itu lebih bersifat individual, tidak menjadi sesuatu yang konsen secara umum oleh manusia. Ya. Sementara problem dalam pengertian saintifik adalah sesuatu yang secara umum kalau ditunjukkan orang tahu bahwa oh itu betul problem dalam saintifik atau itu betul dalam ilmiah itu belum banyak diketahui misalnya ya. Itu berbedanya di situ ya. Apa namanya? Baik, Pak. Oke, kita lanjut. Yang lain juga ya kalau mau langsung bertanya seperti Felsius tadi dengan siapa Anthony atau Gabriel tadi ya boleh ya supaya bisa diskusi langsung. Nah, pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan untuk memeriksa kesimpulan adalah satu ya kesimpulan apa yang dibuat. Ketika kita menghadapi tulisan, membaca itu harus menjadi pertanyaan ya. Setelah kita sudah menemukan purpose-nya, menemukan question-nya, maka kita harusnya sudah tahu bahwa kesimpulannya itu harus jawaban terhadap pertanyaan. Kalau kita tidak ketemu jawabannya terhadap pertanyaan, maka berarti kesimpulannya belum ada nih. Nah, itu menjadi kritik kita ya. Kesimpulannya apa yang dibuat? Apakah kesimpulan dari tulisan ini ya? Apakah ya kesimpulannya logis atau tidak? Apakah ada kesimpulan lain yang seharusnya dipertimbangkan ya. Jadi kita kan sudah ketika membaca kan kita sudah memeriksa informasi yang diajukan oleh penulis ya. Nah, lalu kita lihat informasi itu dengan kesimpulannya. Kita bisa juga menilai bahwa ini ternyata informasinya kaya sekali, tapi kok kesimpulannya oke lah, kesimpulannya betul menjawab pertanyaan, tetapi kok terkesan dangkal ya. Saya bisa mengajukan kesimpulan lain misalnya. Ya boleh, tidak masalah. Itu bagus ya. Itu bagian dari kritik kita terhadap penulis ya. Atau bisa juga kita kritiknya di informasi. Loh ini kenapa dia, ini kan masalah aktual data terbaru sekarang kan begini. Kok kenapa dia masih mengacu pada data yang sudah ketinggalan zaman misalnya. Lalu kita masukkan data itu ke dalam logikanya dia, lalu kita bisa kritik purpose-nya, kesimpulannya. Wah, dengan masukkan data terbaru, maka kesimpulannya jauh lebih kaya dan impact-nya lebih kuat ya. Nah, bisa seperti itu ya. Yang berikut, apakah interpretasi ini masuk akal? Ya? Interpretasi sesuai dengan fakta atau terlalu jauh melampaui fakta? Ya? Faktanya sedikit, tapi kesimpulannya terlalu besar misalnya, ya? Terlalu luas. Ataukah solusi yang dibuatnya itu sesuai data atau tidak? Bagaimana kesimpulan seperti itu dicapai? Ini mempertanyakan metodologi berpikir. Ya. Apa yang menjadi dasar dari penalaran sehingga dia tiba pada kesimpulan ini? Dengan mempertimbangkan fakta yang tersedia, apa yang mungkin bisa menjadi kesimpulan terbaik? Ya. Bagaimana data yang ditafsirkan ya, dan seterusnya. Ya. Nah, ini saya sudah pernah tunjukkan ini ya. Oh, Valentin, silakan. Gabriel, silakan. Kamu tanya dulu baru saya jelaskan ini. Silakan. Ya, Pak. Jadi, saya ingin bertanya, Pak. Kan tadi mengenai kesimpulan, Pak. Jadi, apakah kesimpulan itu juga mengenai solusi ya, Pak? Apakah kesimpulan itu selalu menyediakan solusi ataukah tidak, ataukah sebaliknya juga, Pak? Apakah solusi itu juga berarti kesimpulan begitu, Pak? Terima kasih. Ya, betul. Jadi dalam sebuah tulisan, katakanlah question itu kan sebenarnya problemnya kan, masalah yang kita tunjukkan kan. Karena itu adalah masalah, maka kesimpulan itu seharusnya solusi. Ya, tapi tidak otomatis karena tergantung jenis tulisan. Ada juga yang kesimpulannya setelah dia memberikan gambaran, setelah itu bahkan dia bisa mengajukan pertanyaan berikut, ya, pertanyaan untuk kepentingan penelitian berikut. Artinya dari hasil risetnya dia, pencarian informasi, data dan seterusnya belum cukup memadai untuk dibuat kesimpulan, sehingga kesimpulan itu dibuka lagi, gitu ya. Nah, yang kita biasa sebut dengan kesimpulannya masih bersifat hipotetik, artinya memberi ruang untuk orang mengujinya lagi, ya. Seperti itu. Jadi, tetapi secara umum benar, ya. Bahwa kesimpulan itu adalah solusi. Mengapa solusi? Karena kita berangkat dari pemahaman bahwa question itu adalah permasalahan.
atau kesenjangan antara yang ideal, yang seharusnya dengan yang ada sekarang ini. Jadi tulisan kita adalah ingin menunjukkan bahwa kita memberikan solusi terhadap kesenjangan ini ya. Dengan tulisan kita menunjukkan, menginterpretasi data fakta yang ada supaya menunjukkan bahwa ini dilakukan supaya kesenjangan ini bisa teratasi ya. Karena itu secara umum memang kesimpulan adalah solusi terhadap tulisannya, terhadap permasalahan. Ya. Begitu, Gabriel. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Tapi sekali lagi tidak harus ya, maksudnya tergantung dari jenis purpose dari tulisan ya. Sekali lagi begitu supaya nanti kalian jangan patok pada itu bahwa harus solusi. Nanti tulisannya ternyata purpose tidak seketat seperti itu, lalu tidak ada solusi kalian atau tidak ada solusi lalu kalian ngarang-ngarang solusi gitu ya. Oke lah, ngarang boleh, tapi asal sesuai dengan data ya masih bisa lah ya. Tetapi ada jenis tulisan yang tidak harus membutuhkan solusi jangka pendek ya. Karena itu yang saya katakan, itu artinya membuat terbuka. Oke, dalam hal ini kesimpulan harus membedakan antara kesimpulan dan asumsi ya. Ya, ini penting sekali ya. Misalnya ini yang sudah saya pernah berikan, tapi saya tunjukkan lagi supaya bisa menjadi pembelajaran. Ini kita lihat fakta. Fakta ini kan informasi ya, informasi yang ada apa adanya, yaitu ada seorang yang berbaring di selokan. Ini faktanya kan. Nah kesimpulannya, orang pertama membuat kesimpulan bahwa pria itu seorang gelandangan. Ya. Nah, menurut kalian kesimpulan ini sudah berdasarkan fakta atau opini menurut kalian? Masih opini, Pak. Soalnya Opini. belum tentu dia gelandangan. Betul, persis. Ya, itu persis ya. Jadi belum tentu ini kesimpulannya tidak kuat karena dia berdasarkan hasil observasi yang belum matang. Kan gitu ya. Harusnya dia observasi dulu, cek dulu benar pria yang berbaring di selokan itu gelandangan atau orang yang jalan malam lalu nggak tahu kalau ada selokan situ lalu jatuh barangkali ya, dan seterusnya ya. Yang berikut, karena kesimpulan dari orang pertama ini begitu karena dia mengasumsikan bahwa hanya gelandangan yang berbaring di selokan. Nah asumsi ini juga jadi lemah karena perlu diperiksa juga asumsi ini ya, sebab orang yang berbaring di selokan itu ya betul bahwa gelandangan bisa juga, tetapi secara tidak sengaja saya kira gelandangan tidak mungkin secara sengaja pergi berbaring di selokan kan gitu ya, kecuali dia mengalami sesuatu ya. Yang berikut bisa juga orang yang kecelakaan ya, bisa juga orang yang mabuk-mabukan ya, dan seterusnya ya. Jadi yang pertama ini memang opini atau asumsi. Yang berikut, sekarang faktanya sama, seorang pria berbaring di selokan. Lalu orang kedua membuat kesimpulan bahwa pria itu membutuhkan bantuan. Nah, asumsinya siapapun yang berbaring di selokan itu membutuhkan bantuan. Nah, ini dari segi normatif, kesimpulan ini benar. Dari segi etika ya. Karena dengan kesimpulan ini, lalu dia segera memberikan bantuan. Ya. Tetapi secara saintifik, ya seperti Gabriel tadi bilang, ya, tunggu dulu. Ya, apakah benar dia benar bahwa dia untuk bantuan ya, tetapi kita harus periksa faktanya lebih dalam dari itu ya. Siapa dia, mengapa dia jatuh ya. Mengapa kita perlu mengetahui mengapa dia jatuhnya? Karena dia akan berimplikasi kepada tindakan selanjutnya. Kalau kita tahu mengapa dia jatuh, misalnya dia jatuh karena jalan terlalu pinggir lalu jatuh ya, jatuh ke dalam selokan, maka ya implikasinya adalah itu selokan itu seharusnya ada reng-reng di atasnya supaya mencegah orang untuk jatuh misalnya ya, kan begitu, itu implikasinya ya. Dan seterusnya ya. Jadi dalam berpikir ilmiah, dalam memeriksa fakta itu harus betul memeriksa fakta dengan sekuat-kuatnya ya. Nah ini ambil contoh yang berikut ya. Ini ini sebenarnya dari sebuah hasil penelitian yang saya pakai, tapi saya ambil di bagian
question dan question dan kesimpulannya. Jadi question dari tulisan ini adalah should factory farming be legalized? Haruskah katakanlah saya sebut saja deh makanan kaleng dilegalisasi, ya, dilegalkan, ya, seperti itu pertanyaannya seperti itu. Lalu setelah dia memeriksa data, mengumpulkan data informasi yang kaya, dia sampai pada kesimpulan bahwa factory farming should not be legal, ya. Tidak boleh dilegalkan, ya. Penjelasan tambahan terhadap kesimpulannya adalah there are other more natural ways to produce needed food supply. Jadi data yang mendukung dia untuk menunjukkan bahwa ada cara lain yang lebih alamiah, ya, untuk katakanlah memproduksi makanan, bahan makanan. Ya. Jadi tidak harus pakai pabrikan, kira-kira gitu, ya. Dan itu datanya mendukung untuk itu. Ya. Jadi kesimpulan bahwa factory farming should not be legal itu adalah kesimpulan itu merupakan jawaban tuntas, jawaban tegas terhadap question should factory farming be legalized. Ini kan jadi sangat sangat ketat, ya, dan sangat relevan gitu, ya. Nah, dan katakanlah jawaban terhadap pertanyaan atau kesimpulan terhadap pertanyaan yang dibahas itu didukung dengan data bahwa there are other more natural ways to produce needed food supply. Dan itu ditunjukkan bukti-bukti bahwa ada cara-cara alamiah yang banyak sekali itu untuk memproduksi food supply. Nah, itu contoh dari kesimpulan yang relevan dengan question, juga purpose, ya, dan data yang mendukung. Ya. Ini hasil penelitian yang panjang sekali, sehingga saya tidak tunjukkan semua. Saya cukup mencuplik saja bagian kesimpulan dan question serta argumennya, ya, datanya di belakang. Ya. Nah, karena ada kesimpulan seperti itu, maka kita harus lihat implikasi. Ya. Setiap kesimpulan pasti punya implikasi. Ya. Kesimpulan apapun juga. Tadi yang saya katakan, misalnya kita ambil contoh tentang orang yang berbaring di selokan tadi, ya. Nah, kalau kita sampai pada kesimpulan bahwa dia ada di situ karena dia terjatuh, maka implikasinya adalah semua selokan itu harus diberi pengaman, kan gitu, ya. Itu implikasinya, implikasi dari kesimpulannya seperti ini. Karena kesimpulannya adalah bahwa mungkin, ya, selokannya terlalu lebar dan tidak diberi penanda, misalnya warna lain atau apa, sehingga kalau orang jalan malam sambil misalnya WA-an, ya, baca WA misalnya, tidak hati-hati bisa jatuh, ya, karena itu terlalu lebar misalnya dan tidak ada penanda atau tidak ada pengaman, ya. Nah, maka kalau dari kesimpulan datanya seperti itu, sehingga kita sampai ke kesimpulan itu, maka ya implikasinya adalah itu, ya, implikasinya adalah harus buat pengaman supaya orang tidak lagi jatuh ke situ, ya. Nah, biasanya implikasi dan konsekuensi itu merupakan runtun efek dari kesimpulan. Ini catatan penting, ya. Runtun efek dari kesimpulan. Implikasi itu adalah runtun logisnya, sementara konsekuensi adalah runtun tindaknya. Ya. Nah, runtun logis itu maksudnya begini, apa logikanya kalau katakanlah dia jatuh ke selokan, ya, karena membaca WA, kan gitu, ya. Ya, implikasi logisnya adalah jangan jalan sambil membaca WA, sebaiknya begitu, kan, jalan-jalan sambil membaca WA, kan gitu, ya. Apalagi kalau jalan di pinggir jalan, ya. Tetapi konsekuensi tindaknya adalah kebijakan apa yang, tindakan praktis apa yang harus dilakukan untuk mengatasi, ya, kesimpulan itu, untuk menjawab kesimpulannya.
pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan implikasi. Jika saya memutuskan untuk melakukan A, artinya jika kesimpulannya seperti itu, hal apa yang mungkin terjadi? Kalau kesimpulannya saya jalani, saya lakukan kesimpulannya, saya terima kesimpulannya, apa yang akan terjadi? Atau kalau saya memutuskan untuk tidak melakukan kesimpulannya, apa yang terjadi juga? Ya. Jadi itu namanya implikasi. Ya. Apa yang dimaksud penulis ketika menjelaskan bahwa makanan cepat saji seharusnya tidak dilegalkan, misalnya ya. Apa yang dimaksudkan di situ? Itu namanya implikasi. Apa yang terjadi kalau makanan-makanan cepat saji dilarang, tidak dilegalkan? Nah, itu kalian bisa bayangkan, itu namanya implikasi ya. Apa yang mungkin terjadi jika kita melakukan kesimpulannya melawan kesimpulan yang lain? Apa yang penulis menyiratkan bahwa sesuatu misalnya, bahwa hanya pemabuk yang bisa, tidak hanya gelandangan yang bisa tidur di selokan. Apa yang disiratkan di situ? Seberapa signifikan implikasi dari keputusan ini atau dari kesimpulan ini? Apakah jika ada tersirat oleh kenyataan bahwa presentasi orang-orang miskin jauh lebih tinggi di penjara daripada orang kaya, misalnya ya. Jadi kalau ternyata ada orang miskin lebih di penjara itu lebih banyak orang miskin daripada orang kaya, apa yang tersirat dari data atau kesimpulan yang macam itu? Yang tersirat barangkali adalah ya kemiskinan mendorong orang untuk mencari makan ya dengan cara-cara yang ya apa saja yang penting dia cari untuk bisa makan kan gitu ya. Kalau ternyata orang miskin lebih banyak di penjara, tetapi bisa kebalikannya. Kalau ternyata kita buat penelitian berkaitan dengan ini, lalu kita simpulkan bahwa ternyata di penjara-penjara itu lebih banyak orang kaya berpendapatan tingkat menengah ke atas ya. Nah, kalau begitu kesimpulannya, apa implikasinya ini? Ini apa yang disyaratkan di sini ya? Berarti banyak orang korupsi atau apa namanya? Orang cerdas tapi cerdasnya digunakan untuk kejahatan misalnya. Ya kira-kira hal seperti itu yang bisa dibayangkan ya. Kemudian apa yang kita bayangkan itu bisa diteliti lagi ya. Saya kira ini tidak perlu lagi ya. Lalu yang berikut asumsi. Asumsi adalah pernyataan yang diterima sebagai benar atau dianggap benar tanpa harus dibuktikan. Ya. Juga dipahami sebagai premis atau kepercayaan yang tidak tertulis. Ya, sebuah keyakinan yang dianggap biasa sehingga diterima begitu saja. Anda setiap hari misalnya katakanlah apa yang kita lakukan sehari-hari itu ya itu kan kita sudah yakini, jadi tidak pernah kita pertanyakan lagi. Ya. Nah, kalau kita lihat modelnya sini ya, informasi dan kesimpulan itu ada di permukaan, asumsi itu ada di bawah, level bawah kesadaran, ya. Tetapi dia menentukan data yang kita kumpulkan dengan kesimpulan yang kita buat. Ya. Jadi walaupun dia tidak terlihat, tidak nampak di permukaan, tetapi dia berupa keyakinan yang sangat mempengaruhi ya, kesimpulan kita. Ya. Nah, itulah sebabnya dalam berpikir kritis, asumsi itu harus dibongkar ke atas. Ya. Harus diselidiki asumsinya, supaya memastikan asumsinya, karena apa? Asumsinya kalau keliru, asumsinya miskin, maka inferensinya akan miskin, inferensinya akan keliru. Seperti tadi ya, yang yang orang tidur di selokan itu ya. Karena dia asumsikan bahwa hanya orang gelandangan yang tidur di selokan, maka asumsi yang keliru itu membawa dia kepada kesimpulan yang keliru bahwa yang ada di selokan itu pasti gelandangan. Nah, dengan kesimpulan seperti itu, maka dia pergi meninggalkannya begitu saja. Tidak membantunya. Padahal misalnya kalau dia orang yang baru saja ditabrak lalu penabraknya, karena sepi sekali penabraknya lari meninggalkan dia, dan dia terjatuh ke dalam selokan. Padahal dia napas hidupnya kan sangat ditentukan oleh pertolongan tepat waktu kan gitu ya. Nah kalau dia buat kesimpulan yang salah dan dia pergi, orangnya itu mati tanpa tertolong kan gitu. Nah jadi itu contoh ya, kesimpulan itu harus dalam berpikir kritis, asumsi itu harus dibongkar ke permukaan.
Dalam menulis, misalnya nanti kita setelah TTS itu kita akan latihan latihan critical reading untuk mengetahui asumsi seorang penulis. Kalau kalian latihan membaca nanti harus cari tahu latar belakang penulisnya ya. Jadi begitu ada nama penulis di situ, siapa penulisnya, kalian bisa googling untuk cari tahu. Karena dengan mengetahui latar belakangnya, kita bisa mengetahui asumsinya apa berkaitan dengan tulisan itu. Ya. Bertanyalah kenapa konsekuensi dari sikap atau posisi penulis sangat penting bagi dia. Ya. Kenapa kesimpulan yang dia buat misalnya penting bagi dia misalnya. Ya. Terapkanlah pemeranan terbalik, ambil sudut pandang yang berlawanan dengan sudut pandang penulis ya, dan cari tahu nilai apa saja yang penting dari sudut pandang tersebut. Cari tahu konflik nilai, ya, cari tahu konflik nilai yang umum. Oke, ini mungkin abstrak bagi kalian. Asumsi itu adalah presuposisi, ya, pra-pemahaman, ya, atau aksioma, sesuatu yang kebenarannya tidak diragukan lagi oleh penulis maksudnya ya. Sesuatu pegangan yang diterima begitu saja sebagai kebenaran dan mendasari penalaran. Ya. Saya kira itu asumsi. Lalu yang berikut, banyak salah itu di point of view. Ya. Point of view itu merupakan sudut pandang, ya, dari mana kita memandang sesuatu. Ya. Secara harafiah, itu point of view adalah tempat dari mana sesuatu dilihat atau dipahami. Ya. Posisi mental yang membentuk sudut pemahaman, termasuk juga apa yang Anda lihat dan bagaimana melihatnya. Istilah lain untuk point of view adalah frame of reference, atau perspektif, atau orientasi, atau world view. Ya. Sering saya buat contoh seperti itu ya. Kalau kalian mengambil gambar Gunung Merbabu, kalian mencari angle yang tepat, ya angle itu yang namanya sudut pandang, sudut bidik, ya. Nah, begitupun dalam menulis atau dalam berbicara. Pertanyaan untuk memeriksa sudut pandang atau point of view adalah bagaimana situasi ini dilihat dan dipahami. Apakah ada cara lain untuk memahaminya? Apa sebenarnya yang terjadi atau yang bisa dijadikan fokus pemahaman, fokus pembahasan. Ya. Pernahkah mempertimbangkan, ya, misalnya cara orang Jepang atau orang Muslim atau Buddha, Kristen, orang Amerika, gay, pencinta lingkungan melihat masalah ini. Jadi yang disebut tadi, Jepang, Muslim, Buddha, Kristen, Amerika, gay, pendidik, pencinta lingkungan, itu namanya perspektif. Sebuah masalah bisa dilihat dari perspektif sebagai orang Timur, sebagai orang Jawa, sebagai orang Muslim, sebagai orang Amerika, sebagai pencinta lingkungan, sebagai gay, itu namanya sudut pandang. Dalam melihat sebuah masalah, kita bisa melihatnya daripada sudut pandang tertentu. Saya juga bisa melihatnya dari sudut pandang filsafat. Ya, itu juga namanya sudut pandang. Atau lebih fokus lagi, saya melihat dari sudut pandang sebagai filsafat teknologi misalnya. Itu boleh. Lihat dari gender, itu juga itu namanya sudut pandang. Ya. Oke, saya kira itu secara garis besar. Nah, ini contoh-contoh sudut pandang ya. Jadi kurun waktu tertentu, misalnya membahas sesuatu dari sudut pandang filsafat abad ke-16, atau abad 17, atau abad 18, dan seterusnya. Atau sebuah budaya, misalnya budaya Barat, Timur, Amerika Selatan, Jepang, Prancis, budaya Jawa, budaya Kalimantan, budaya Aceh, budaya Islam, Kristen, dan seterusnya. Oh sorry, agama lain lagi ya. Nah, agama juga sudut pandang ya. Jadi sudut pandang Islam, Buddhis, Kristen, dan seterusnya. Juga bisa dari sudut pandang gender, sudut pandang orientasi seks, ya, homoseks atau heteroseks, profesi, ya, sudut pandang sebagai lawyer, manager, astronom, dan seterusnya. Bisa juga sudut pandang dari kelompok sosial tertentu, ya. Sudut pandang dari profesional tertentu, dari kepentingan atau mazhab ekonomi atau mazhab filsafat tertentu dan lain-lain ya.
Nah, saya kira itu secara keseluruhan memahami masing-masing sudut pandang, masing-masing apa tadi ya. Nah, saya ingin coba ini ya, atau kita akhiri nanti berakhir kalau kita evaluasi ini sekedar 2-3 saja supaya saya akan tunjukkan kalian di mana salahnya. Ini sudah apa namanya sudah kasih minggu lalu ya. Jadi ini saya tunjukkan lagi secara garis besar. Ini misalnya ya kembali memperkaya lagi purpose ya. Di purpose itu kita lihat kejelasan dan sekarang kita lihat di sini saya tunjukkan dari tugas-tugas senior kalian di atas sebelum kalian supaya kalian bagaimana melihat purpose yang tidak jelas, ya. Purpose yang kacau. Jadi ini saya ambil langsung dari tugas ya mahasiswa sebelum kalian, angkatan sebelum kalian itu maksudnya supaya jangan sampai ini terjadi lagi pada kalian waktu melakukan critical writing ya. Ini misalnya nomor 1 ya, menjelaskan bagaimana terjadinya COVID-19 yang berdampak dalam masyarakat dan cara mengatasinya. Ya. Ini apa namanya rumusan ini kalimat-kalimat yang dipilih tidak efektif ya, sehingga membuat rumusan ini menjadi kabur ya, menjadi terlalu luas ya. Ini misalnya bagaimana terjadinya COVID. Ini proses ini kan menulis ini kan proses sangat saintifik, sangat biologi. Orang yang harus memahami virus kan, karakter bahkan bukan cuma virus tapi virus COVID-19 ini secara spesifik ya, untuk menulis bagaimana terjadinya itu kan. Jadi ke level mahasiswa ini tugas ini menjadi tidak realistis ya, purpose tidak realistis. Baru di bagaimana terjadinya COVID-19. Sekarang sampai ke yang berdampak dalam masyarakat. Itu bahas itu lagi tidak sedikit butuh waktu untuk membahas dampak itu ya. Dan cara mengatasinya pula. Ini bayangkan ya. Ini purpose yang tidak masuk satu purpose tapi di dalamnya ada 3 hal yang dia harus buktikan. 3 jenis data fakta ya yang harus buktikan dan ini apalagi dampak itu butuh waktu yang lama untuk membahas sebuah dampak ya. Jadi ini purpose yang tidak masuk akal ya. Yang kedua, model yang kedua yang juga tidak jelas yaitu 1 menjelaskan apa itu Sustainable Development Goals. Lalu yang kedua menjelaskan tujuan dari tujuan ke-8 dari Sustainable Development Goals ya. Ini bukan tidak jelasnya ya, tetapi kalau kalian perhatikan, saya harap kalian tidak lakukan kesalahan yang sama. Purpose ini kan tidak memberikan hal-hal baru apa-apa kan. Dia menuliskan apa SDG itu kan sudah ada ya. Tinggal copy paste saja kalau begitu, kalau tujuannya kayak gini. Apa itu SDG? Ya, tulis saja. Kumpulnya selesai. Lalu apa tujuan menjelaskan tujuan ke-8 dari SDG? Tulis apa copy paste tujuan ke-8 selesai. Ya. Jadi purpose ini ya tidak ada gunanya gitu. Ya nulis ini nggak ada gunanya, sama membaca ya. Untuk apa orang membaca ini? Kata orang membaca langsung aja di apa namanya 18 Sustainable Development Goals kan, lalu membaca khusus yang 8. Memangnya kenapa 8? Ya. Jadi ini purpose yang tidak ada unsur kebaruannya, tidak ada novelty-nya ya. Dan ini bersifat informatif saja, tidak ada kegiatan-kegiatan berpikir di sini yang dibutuhkan ya. Hanya keterampilan copy paste doang ya. Nah ini contoh purpose yang tidak saya kategorikan tidak jelas atau katakanlah tidak valid ya, tidak layak. Yang ketiga, dampak globalisasi terhadap perekonomian. Wah, ini bayangkan mahasiswa menulis dampak globalisasi terhadap perekonomian. Ini minta Ibu Sri Mulyani membahas ini pun dia masih mikir panjang baru membahasnya ya. Karena ini tidak mudah membahas dampak globalisasi terhadap perekonomian ya. Mungkin ekonomi makro Bu Sri bisa ya. Tetapi juga tidak gampang maksudnya ya. Jadi ini tujuan ini juga tidak realistis ya, apalagi bagi seorang mahasiswa. Kalaupun seorang pakar dia butuh waktu lama untuk meneliti dampak ya globalisasi terhadap perekonomian ya. Jadi ini purpose yang tidak valid ya, terutama untuk mahasiswa. Yang keempat, tujuan dari penulis adalah untuk mengetahui apa saja peranan dari Gojek dan peranan dari Gojek di masa pandemi ya, 19 ya.
mengapa tidak jelasnya di sini? Yang pertama adalah mengetahui peranan Gojek secara spesifik di masa pandemi. Ya, ini saya kira tidak mudah, tapi mungkin bisa saja dilakukan. Hanya persoalannya kalian perhatikan dengan questionnya. Jadi purpose-nya di atas, lalu questionnya dia bikin dua. Question yang pertama adalah, amankah naik Gojek saat pandemi? Coba kalian perhatikan. Question ini tidak relevan dengan purpose. Ya. Kenapa? Purpose-nya kan adalah untuk mengetahui apa saja peranan Gojek di masa pandemi. Mengetahui peranan dari Gojek di masa pandemi. Tapi pertanyaan arahannya untuk membahas tulisan ini adalah, amankah naik Gojek? Oh, ini apa hubungannya dengan peranan Gojek jadinya ya? Jadi ini antara purpose dan question tidak nyambung. Ya. Question yang kedua yang dibuat adalah bagaimana pendapatan seorang driver Gojek saat pandemi. Jadi dia membahas, pertanyaannya adalah membahas pendapatannya. Padahal di tujuannya adalah membahas peranan Gojek. Nah, ini dua hal yang berbeda. Peranan dan pendapatan itu berbeda. Ya. Jadi jelas purpose-nya ke Jakarta, tujuannya ke Jakarta, tetapi pertanyaan-pertanyaan arahannya adalah katakanlah, mahalkah kita sampai ke katakanlah Kediri atau ke Madiun? Jadi pertanyaannya harusnya ke Jakarta, dan tujuannya harus ke Jakarta. Pertanyaan arahannya adalah ke Madiun. Ya. Nah ini dua hal yang tidak nyambung jadinya. Ya. Yang kelima, memberitahu dampak dari pernikahan dini dan mendiskusikan bagaimana cara mencegahnya. Ya. Pencegahannya kepada masyarakat Indonesia. Anda bayangkan ini judulnya terlalu lebay ya. Apalagi padahal memberitahu saja kan, memberitahu kan tidak perlu tulis capek-capek, cukup di SMS saja kan memberitahu, menginformasikan kan. Jadi sekali lagi dalam menulis yang kita tugas-tugas kalian nanti, termasuk di mata kuliah manapun juga kalau ada tugas buat makalah, itu bukan tugas yang sifatnya informatif, sehingga Anda hanya buat menginformasikan saja, karena informasi tidak ada kegiatan berpikir, hanya keterampilan copy paste kan begitu kalau menginformasikan. Jadi yang dibutuhkan adalah kegiatan berpikir. Ya. Jadi menganalisis, menjelaskan, mendeskripsikan, ya, hal-hal yang seperti itu. Ya. Membandingkan, yang seperti itu yang dibutuhkan supaya kegiatan berpikirnya jalan. Ya. Yang berikut, memberitahukan. Nah ini juga memberitahu lagi ya kepada pembaca cara mengatasi dan dampak bermain game yang berlebihan atau kecanduan game dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental anak dan remaja. Ini bayangkan tujuan yang lebar sekali begini ya, sangat sangat luas sekali dan banyak sekali yang dilibatkan di sini sehingga akan menyulitkan bagi kita untuk membahasnya. Nah, saya kira itu berkaitan dengan tujuan. Lalu saya di sini tujuan konsep, walaupun tadi saya sudah cukup pada kalian, tapi saya tunjukkan lain lagi. Ini contoh lain lagi ya. Ini contoh saya buat tabel di sini supaya kalian bisa lihat nyambungnya. Karena ini berkaitan dengan TTS kalian, ya, tes tengah semester. Setelah ini ada pertanyaan tes tengah semester yang nanti kalian kerjakan minggu depan, tinggal kumpul saja ya. Jadi kalian harus perhatikan. Nomor 1, misalnya ya, purpose, menjelaskan alasan pendidikan tinggi. Ini kembali ke tadi ya, supaya kalian lihat bagaimana koherensi atau relevansi dari semua elemen-elemen penalaran, mulai dari purpose, question, konsep, dan data atau informasi. Ya. 1, menjelaskan alasan pendidikan tinggi kurang berhasil melatihkan keterampilan berpikir kritis kepada mahasiswa. Ini purpose ya. Questionnya atau problemnya, mengapa pendidikan tinggi kurang berhasil melatihkan keterampilan berpikir kritis kepada mahasiswa? Kalian perhatikan ya relevansi antara problem atau question ini dengan purpose ya. Jadi tidak sudah satu perjalanan ya. Nah, konsep yang dibahas di situ adalah misalnya tugas dan fungsi perguruan tinggi terkait dengan berpikir kritis. Ya. Saya kan di situ diuraikan konsepnya adalah teori-teori yang berkaitan dengan tugas dan fungsi berpikir kritis. Ya. Tugas dan fungsi dari
pendidikan tinggi, terutama berkaitan dengan berpikir kritis, mengembangkan warga untuk berpikir kritis dan seterusnya. Itu tadi penjelasan-penjelasan ahli, ya, penjelasan-penjelasan teoritik berkaitan dengan itu. Itu dibahas dalam konsep. Apa data yang dimunculkan di situ? Nah, data yang diambil di situ, informasi di situ adalah data yang terkait dengan kegiatan-kegiatan atau aktivitas akademik, ya, yang terkait dengan fungsi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Ya. Yang saya sudah sebutkan tadi, kami CCTD sudah sempat membuat kuesioner, ya, untuk mendapatkan data itu. Nah, itu dimaksud dengan data informasi. Jadi kalau kalian lakukan itu di UKSW barangkali bisa juga merujuk data yang ada di websitenya CCTD UKSW. Ya. Kalian ketik saja CCTD UKSW, itu pasti webnya muncul, dan itu ada hasil survei kami berkaitan dengan itu. Ya. Yang berikut, purpose contoh 2, ya, menganalisis hubungan antara faktor keaktifan berdiskusi di kelas dengan kesuksesan di dunia kerja. Purpose seperti itu, kuesionernya adalah apakah faktor keaktifan berdiskusi di kelas mempengaruhi kesuksesan di dunia kerja? Ini pertanyaannya sih. Pertanyaan yang mau dijawab adalah itu. Konsep yang dibahas di situ adalah pengertian tentang diskusi kelas atau keaktifan di kelas dan sukses di dunia kerja. Yang dimaksud sukses itu apa? Yang dimaksud dengan aktif di kelas itu apa? Ya. Tadi dibahas secara cari teori-teori, pendapat ahli berkaitan dengan dua itu, baru lihat hubungan di antara dua-duanya. Ya. Lalu data yang dikumpulkan seperti saya katakan, kita buat penelitian atau wawancara para alumni yang waktu kuliah dulu aktif di kelas, ya. Mungkin aktif di organisasi dan seterusnya. Ya. Yang berikut, memaparkan alasan orang tidak percaya COVID-19 meski telah banyak korban yang meninggal akibat terpapar. Kuesionernya, mengapa orang tidak percaya COVID-19 meski telah banyak korban meninggal akibat terpapar? Jadi mencari alasan mengapa, ya. Konsepnya tentu COVID-19, lalu tipe-tipe kelompok orang yang kontra, ya, dan datanya juga diambil dari kelompok-kelompok yang kontra tadi, ya, wawancara mereka barangkali, ya, atau hasil penelitian yang berkaitan dengan itu diambil, termasuk juga yang berkaitan dengan COVID-19, ya. Berapa korban COVID-19 saat ini per negara, ya, data itu ditunjukkan. Yang berikut, 4, mendeskripsikan mengapa makanan kaleng sebaiknya dilarang di Indonesia. Ya. Jadi, proposal mendeskripsikan problemnya atau kuesionernya, mengapa makanan kaleng sebaiknya dilarang di Indonesia, misalnya. Ya. Konsepnya tentu yang dibahas di situ adalah tentang makanan kaleng itu apa, bagaimana proses pembuatan makanan kaleng misalnya, unsur-unsur kimia yang dikandungnya, pengawetan dan bahayanya misalnya, ya, bagi kesehatan. Itu misalnya, ya, dan itu harus ambil pandangan-pandangan ahli, ya, para ahli. Ya. Lalu data yang diambil di situ lah penelitian-penelitian atau survei, wawancara ahli gizi, cari contoh-contoh kasus yang orang makan lalu keracunan barangkali, ya, lalu data juga berkaitan dengan kekayaan botani dan hayati Indonesia, ya, dan seterusnya. Ya. Lalu yang berikut, mengetahui perbedaan keterampilan kritis antara mahasiswa dan mahasiswa. Saya kira beberapa waktu lalu saya gunakan contoh ini, ya. Dan misalnya purpose-nya adalah mengetahui perbedaan keterampilan berpikir kritis antara mahasiswa atau siswa perempuan dan siswa laki-laki. Ya. Maka kuesionernya adalah apakah ada perbedaan keterampilan berpikir kritis antara mahasiswa dan mahasiswi. Saya ingin ingatkan bahwa di kuesioner kita bisa buat banyak jenis kuesioner terhadap purpose yang sama. Misalnya yang kelima ini, ya, kuesioner yang pertama bisa saja yang itu, tapi bisa juga kuesioner kedua adalah apakah perempuan lebih kritis dari laki-laki? Pertanyaan itu juga bisa membantu kita untuk menjawab purpose, ya, purpose nomor 5, atau sebaliknya, ya. Apakah laki-laki lebih kritis daripada perempuan?
Atau bisa juga, apakah perempuan dan laki-laki sama-sama kritis? Misalnya, ya, itu contoh ya. Nah, konsep yang dimunculkan di situ adalah definisi dan teori tentang berpikir kritis, ya. Lalu bisa juga kalau ada pendapat tentang perbedaan rasio rasional dan tidak rasional antara perempuan dan laki-laki misalnya, konsekuensi itu membantu untuk menjawab pertanyaan atau question ya. Data yang diambil juga tentu berkaitan dengan itu. Yang berikut ya, misalnya 6 menjelaskan misalnya tentang perbedaan hidup. Nah, ini saya ambil contoh dari salah satu yang kalian kerjakan dari tugas di kelas kalian. Tentu siapapunnya tentu dia akan sadar bahwa ini yang dilakukan ya. Menjelaskan tentang perbedaan hidup yang dikendalikan oleh perasaan dan hidup yang berjalan dengan kehendak Tuhan. Wah, ini purpose kalian bisa membayangkan apa pertanyaan kira-kira. Kalau purpose begini kira-kira rumusan pertanyaannya kayak apa? Konsep apa yang akan dibahas dan data apa yang diperlukan untuk ngambilnya. Nah, saya kira kalian tahu sendiri, ini rumit ini. Ini tidak bisa dibuktikan di dalam level ilmiah, berpikir ilmiah. Ya. Nah, saya kira itu yang berkaitan dengan purpose, asumsi saya kira sudah jelaskan tadi, kesimpulan juga sudah. Nah, saya kira itu ya. Ada pertanyaan, saya persilakan sebelum kita sedikit diskusi tentang tugas kalian yang minggu lalu. Saya hentikan dulu share screen-nya. Silakan, apakah ada pertanyaan? Ya Pak, jadi saya ingin bertanya Pak. Tadi kan mengenai tentang purpose atau tujuan ya, itu misalnya, jadi berarti untuk mengetahui itu lebih konkret itu berarti misalnya kita mencari suatu permasalahan gitu kan Pak. Ya. Berarti untuk mencapai purpose itu apakah harus mengerucut maksudnya dari topik-topik yang umum lalu ke tujuan kita, misalnya mengenai suatu komunitas tertentu kita mengerucut lalu akhirnya terpusat gitu Pak. Terima kasih. Maksudnya terpusat di apa? Terpusat dari komunitas lalu terpusat di apa maksudnya? Maksudnya gini Pak, misalnya kan mengenai topik yang tentang tujuan ya, purpose Pak. Jadi misalnya ingin mendeskripsikan mengenai apa gitu Pak. Misalnya mengenai suatu komunitas atau suatu kelompok misalnya di suatu wilayah tertentu gitu. Berarti untuk menjelaskan hal tersebut kita memulai dari hal-hal atau topik-topik yang benar-benar umum mengenai hal tersebut, baru kita pusatkan ke inti yang ingin kita cari begitu Pak. Iya, betul. Jadi tergantung kamu penelitian di satu komunitas tertentu, tetapi tergantung isu apa yang kamu teliti dulu tentang komunitas itu, kan gitu. Karena topik atau isu yang mau kamu teliti itu, masalah yang mau kamu teliti itu akan menentukan siapa dari anggota masyarakat itu yang kamu perlu ambil datanya, minta pendapatnya, kan gitu ya. Nah, jadi misalnya kalau kamu penelitian yang berkaitan dengan katakanlah pertanian barangkali berarti ya dari kelompok itu hanya ambil para petani saja kan misalnya kan gitu ya. Nah, jadi itu komunitas dan juga isu apa yang problem apa yang hendak kamu amati ya. Itu kira-kira begitu ya. Kalau berkaitan dengan sosiologi, berkaitan dengan pertanian, berkaitan dengan Gojek, berkaitan dengan apa tergantung itu kan gitu. Karena isu itu sekali lagi berkaitan dengan data apa yang akan kamu ambil, perlu kamu ambil, kan gitu. Atau sumber data apa yang perlu kamu investigasi atau wawancarai. Begitu ya, Gabriel. Baik Pak. Oke. Silakan, Antoni Apta dan tadi juga Valentin ya. Silakan salah satu di antara kalian. Silakan. Antoni, silakan Antoni. Ini Pak, tadi kan ada yang perumusan problem atau question itu kan berarti nggak hanya satu pertanyaan ya Pak, berarti bisa banyak pertanyaan yang muncul untuk mengarahkan ke topik yang purpose yang akan kita bahas, berarti itu ya Pak. Persis. Berarti bisa pertanyaan tentang apa atau mengapa atau berapa, berarti ini ya Pak, tergantung topik purpose yang akan kita bahas Pak, berarti kayak gitu ya Pak. Betul. Oh, oke. Persis. Tapi sekali lagi pertanyaannya harus
terbuka sehingga berhubungan ya. ya berhubungan tentu sudah pasti. Tapi maksudnya pertanyaan itu jangan sampai bersifat informatif saja. Nah, misalnya menginformasikan bahwa COVID itu berbahaya. Loh, itu kan tidak butuh berpikir, iya kan? Pertanyaan yang membutuhkan analisis, membutuhkan menginterpretasi data gitu ya. Kalau yang informatif kan tidak perlu interpretasi data, karena informasi itu kan harus apa adanya. Kan yang lain mau bertanya lagi? Saya persilakan. Pak. Oh, silakan Ellen, silakan. Baik Pak, sebelumnya saya izin untuk bertanya. Ketika kita mencari suatu data atau mencari fakta dan tidak mengandalkan suatu opini maupun asumsi kita saja, dan pada akhirnya kita menemukan suatu hasil data yang kita cari. Nah, mengapa ada suatu keterkaitan antara hasil dari suatu penelitian dan kesimpulan? Atau keduanya itu sama, Pak? Bagaimana? Begitu, Keterkaitan antara? Keterkaitan antara hasil dari suatu penelitian dan kesimpulan, atau kedua-duanya itu sama. Ya, jadi itu sangat terkait memang ya, karena hasil penelitian itu kan untuk mendukung kesimpulan, untuk membuat kesimpulan, dan membuat kesimpulan itu adalah jawaban terhadap question kan gitu ya. Jadi question itulah yang mengarahkan, purpose dan question itulah yang mengarahkan apa yang perlu kita teliti, data apa yang perlu kita gali kan gitu ya. Sehingga data yang kita gali itu adalah data yang fokus saja dalam rangka untuk menjawab questionnya, dan jawaban terhadap question itulah yang kita sebut dengan kesimpulan. Begitu Ellen, karena itu semua saling terkait itu ya. Termasuk dengan konsepnya ya. Karena kalau konsepnya salah kita gali, misalnya saya sudah ambil contoh tadi, maksud kita adalah meneliti perbedaan berpikir kritis antara perempuan dan laki-laki, atau konsep yang kita bahas adalah kepincangan gender. Nah ini tidak akan ketemu. Konsep itu akan mengarahkan kita untuk menemukan data yang berbeda dengan apa yang kita inginkan di dalam purpose. Nah kalau demikian, maka kesimpulan kita pasti keliru. Karena kita kesimpulan berdasarkan data, berarti data yang kita gunakan adalah data tentang gender, kepincangan gender. Padahal yang seharusnya kesimpulan itu adalah untuk jawaban tuntas terhadap purpose. Ya. Begitu ya Ellen. Jadi memang semua saling terkait. Sudah bisa dipahami itu Ellen? Baik Pak, sudah Pak. Terima kasih Pak. Oke. Silakan, apakah ada lagi? Alfius, silakan Alfius. Terima kasih Pak. Yang saya ingin tanyakan kan terkait pertanyaan saya sebelumnya yang sudah terjawab mengenai ahli nih Pak. Nah, tadi Bapak jelaskan terkait asumsi itu kan hasil dari yang kerangka besarnya yang kita sudah susun. Nah, yang saya mau tanyakan, jika asumsi diambil oleh ahli, yang tadi Bapak kan kasih tahu ada dua ahli, ada yang bidang konsep sama bidang informasi. Yang saya mau tanyakan, jika asumsi diambil oleh ahli bidang informasi, maka dapat diyakini akurasinya atau tidak? Oh bisa, karena yang penting adalah tergantung misalnya Alfius mau teliti tentang apa. Kalau Alfius penelitian katakanlah penelitian berkaitan dengan misalnya saya ambil contoh ya. Misalnya Alfius mau penelitian tentang pengambilan keputusan dalam masyarakat adat, misalnya ya, penelitiannya adalah pengambilan keputusan dalam masyarakat adat, maka orang-orang tua dalam adat, ondo afi dalam adat, itu menjadi sumber informasi. Mereka tidak sekolah, mereka tidak tahu baca tulis, tetapi mereka adalah dalam level informasi, dia ahli informasi yang sangat kita butuhkan dari dia. Ya. Jadi itu dimaksud di situ. Jadi tergantung apa yang kita mau teliti atau amati dulu, atau misalnya Alfius mau penelitian katakanlah tentang berkaitan dengan kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat tradisional di Kepulauan Bintang misalnya ya, itu kita akan bertemu dengan kelompok-kelompok masyarakat, para pimpinan-pimpinan di kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin memang tidak sekolah juga, bahkan mungkin tidak pakai pakaian, tetapi mereka kalau ngomong itu orang dengar. Dia punya komunitas, apalagi kalau doafi ya, pasti dengar begitu. Nah itu mereka menjadi sumber informasi yang harus diambil dan mereka termasuk ahli ya.
informasi ahli yang informan asli ahli, informan utama, tokoh kunci yang harus diambil datanya. Ya begitu ya Alfius ya. Tetapi kalau misalnya Alfius mau membahas di level konsepnya ya, lalu konsepnya misalnya tentang masyarakat terisolir misalnya ya, maka harus cari ahli yang punya kepakaran, profesor di bidang masyarakat terisolir. Jadi dia kasih pendapat teori tentang masyarakat terisolir itu kategorinya kayak apa, sebarannya di mana. Itu harus cari profesor itu, Alfius. Cari minimal doktor atau orang-orang akademisi yang sudah punya banyak penelitian berkaitan dengan masyarakat-masyarakat pedesaan. Atau terutama lebih bagus lagi kalau orang yang sudah lama penelitian, banyak penelitiannya berkaitan dengan Papua, masyarakat Papua. Dan kalau misalnya penelitiannya itu penelitiannya Alfius itu di Pegunungan Bintang, maka akan lebih bagus juga kalau dapat orang yang pernah penelitian di Pegunungan Bintang. Ya, orang misalnya dosen UI kah, dosen UKSW kah, siapapun itu, tapi dia orang akademisi yang pernah penelitian di situ, sehingga dia punya pemahaman konsep ya berkaitan dengan katakanlah hierarki sosial, struktur pengambilan keputusan di dalam masyarakat adat Papua. Ya. Jadi bisa dibedakan begitu ya, Alfius ya. Kalau kita bicara di level penjelasan teori berkaitan dengan masyarakat pengambil keputusan di dalam masyarakat adat, maka level teori itu kita butuh ahli orang kampus. Tetapi kalau kita bicara, kita ingin tahu siapa-siapa yang mengambil keputusan di dalam proses adat, maka kita langsung ke orang-orangnya di para Ondo Afi itu yang di dalam struktur masyarakat mereka bisa mengambil keputusan. Begitu ya, Alfius ya, bisa dipahami itu? Bisa, Pak. Oh, Terima kasih. bagus.